serahkan host ke Bu Vika. Oke, Bu Vika, setelah jadi host mohon dipindahkan presenternya ke Pak Nanda dan silakan Bu Vika untuk memulai kegiatan. Terima kasih. Halo Bu Vika, cek Bu. Sekson. Bu Vika. Sorry. Oke. Pak Kus moderator. Iya. Oke ya. Oke. Halo, cek sound. Oke, sip. Dan siap ready ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu seluruh Aceh. Hari ini kita berjumpa di sesi terakhir pertemuan kita secara online berkaitan dengan LMS di tentang GC. Hari ini saya ditemani oleh Pak Kustalani sebagai moderator dan narasumber kita adalah Bapak Nanda Saputra. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu serta biar jalan diskusi kita lebih panjang, kegiatan kita ini akan langsung diawali oleh Bapak Kustalani. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, yang sedang mengikuti kegiatan menjiwang kita di pagi hari ini menjelang siang. Hari ini insya Allah nanti kegiatan kita akan disampaikan atau materi kita akan disampaikan oleh Pak Nanda Saputra. Beliau ini mengajar di SMA Nurul Salam, juga menjadi ketua MGMP PJOK, jadi expertnya PJOK beliau ini. Kemudian jabatan saya ini juga sebagai koordinator wilayah Timur IGI Aceh, dan materi akan disampaikan nanti yaitu tentang Google Classroom. Jadi pemantapan Google Classroom boleh ditanya langsung sama Pak Nanda Saputra ini, atau biasa dikenal itu Putra Juang. Kalau kita menyebut Pak Nanda Saputra, orang banyak yang tidak mengenal. Tapi begitu kita sebut nama Putra Juang, langsung terekam dalam memorinya. Nanti silahkan Bapak Ibu ikuti sampai selesai, karena ini adalah materi terakhir sebelum dibagi tugasnya, diikuti dengan seksama sampai bisa supaya tugasnya terselesaikan. Insya Allah di akhirnya nanti Bapak Ibu lulus dalam kegiatan kegiatan menjiwang 2 ini atau batch 2. Kepada Pak Nanda disilakan. Oke, Sekson, suara saya jelas terdengar? Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta Megiwang BIS 2 yang sudah berhadir di Webex. Alhamdulillah kita hari ini sudah menuju ke hari terakhir. Mungkin di dalam hitungan jam kita sudah selesai, dan bagi Ibu Bapak akan dipersilahkan untuk memilih kelas masing-masing. Oke, materi hari ini kita untuk membahas Google Classroom. Saya tahu di antara kawan-kawan guru yang peserta Megiwang hari ini, Google Classroom saya rasa bukan lagi hal yang baru, dan bahkan presentasi saya nanti bisa jadi kawan-kawan sudah mengaplikasikannya dengan siswa masing-masing di sekolah. Kekurangan dan kelebihannya sama-sama kita oprek di hari ini. Kalau misalnya ada kekurangan dan sebagainya, silakan Bapak Ibu peserta mengkritisi ataupun menambahkan dengan secara terhormat. Gitu. Baiklah, teman-teman, kita mulai langsung saja ke materinya.
Jadi ini. Hmm? Apa nih? Oke, layar saya nampak? Ini raka ikut. Layar saya nampak? Nanti Kak saya Vika? Mantap. Kak Vika, layar saya nampak? Nampak jelas. Oke. Kita matikan mikrofon. Oh ya. Bapak Ibu, hari ini kita belajar untuk pemanfaatan Google Classroom. Mungkin akan kita coba kalau siap waktunya, atau nanti malam kita buat kelas tambahan untuk pemanfaatan Webex juga. Kalau yang untuk Megiwang 1 kemarin kita buat di Zoom karena banyak hal apa yang menentang ataupun yang ragu-ragu, ya kita ambil yang sisi lebih aman. Sebelumnya Bapak Ibu, sebenarnya Google Classroom ini ada pasangannya yang muhri memang. Itu namanya Meet, Google Meet. Jadi kebetulan domain untuk sekolah kami sudah mati, jadi nggak bisa untuk memperkenalkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada kawan-kawan yang di sini punya domain sekolah, punya akun sekolah di akun Google, itu bisa menggunakan Google Meet untuk sebagai pasangan dari Google Classroom itu sendiri. Oke, selanjutnya saya perkenalkan diri dulu. Ini profil saya. Sudah diperkenalkan oleh Pak Kustalani tadi. Selanjutnya Google Classroom. Sebenarnya Google Classroom ini adalah salah satu dari terbanyak LMS yang bisa Bapak Ibu gunakan. Termasuk juga email, WhatsApp, itu bisa sekali untuk menghubungkan kita dengan siswa. Tapi ayolah lebih serius ya. Google Classroom, ini kemana nih? Google Classroom adalah platform yang memungkinkan interaksi yang efektif antara pelajar dan pengajar lewat kelas online. Juga bisa dibaca nanti, nggak usah saya baca lagi. Yang pasti otomatis sebagian besar aktivitas belajar itu biasanya dikerja dengan tatap muka langsung di kelas beralih ke daring. Itu adalah efek dari pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Maka muncullah ide-ide untuk menggunakan LMS sebagai media pembelajaran jarak jauh. Salah satunya ya Google Classroom. Nah, ini langkah-langkah untuk pembuatan Google Classroom, bisa dibaca nanti. Kita next saja. Karena penjelasan selanjutnya juga detail-detail dari bacaan yang di sini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah membuka situs google.classroom.google.com. Maka setelah kita klik di kita search di browser https google.google.com, itu akan muncul gambar seperti ini. Oke. Selanjutnya, oke, ini. Bentar, ada kesalahan nih. Habis Prezi diputar-putar. Kok bisa mutar? Iya, jalan yang mutar. Bentar ah. Diklik aja Bentar, di Bapak situ. Ibu. Oke. Oke. Dia mundur-mundur tadi. Oke, ini Bapak Ibu. Pastikan nanti setelah Bapak Ibu ketik Google Classroom di browser, itu pastikan yang di sini adalah email Bapak Ibu yang keluar. Pastikan ini adalah email Bapak Ibu yang keluar. Dan jika di situ bukan email Bapak Ibu, maka klik tanda segitiga yang di sampingnya.
maka pastikan masukkan email yang memang benar-benar email Bapak Ibu. Oke, silakan klik untuk lanjutkan. Maka muncul seperti ini, ada tanda plus di sudut kanan atas. Tinggal kita klik sudut kanan tanda plus itu, maka ada dua pilihan yang akan muncul. Di sini ada buat kelas dan gabung kelas. Gabung kelas ini berfungsi untuk sebagai siswa, dan buat kelas ini adalah untuk kita guru. Selanjutnya muncul seperti ini, tinggal dicentang aja. Oke, setelah kita buat yang tadi, kita klik buat kelas, maka nama kelas yang akan kita tulis di sini, ini bab bagiannya, itu terserah mau boleh tulis tema boleh, mau KD boleh, mau materinya apa boleh juga. Oke, yang penting ini mata pelajarannya dan ruang kelasnya. Jangan lupa setelah diisi semua, itu di klik buat, atau kalau bahasa Inggris create. Oke, maka akan muncul kelasnya sudah selesai. Ini jangan lupa di ini biar tidak terhalang. Nah, ini bentuk kelasnya. Ini sudah ada nama kelas yang tadi kita create. Ini kode kelasnya. Dia kode kelas ini terbentuk dengan secara otomatis. Setiap kita buat kelas, maka kode kelas ini terbentuk otomatis. Kode kelas ini yang kita bagikan ke siswa agar bisa bergabung ke kelas kita. Di sini ada beberapa fitur. Pertama, fitur forum, tugas kelas, anggota, nilai. Nah, di sini di bawah ini untuk di forum. Ini tandanya sudah di forum, kita sudah di forum. Di sini kita bisa diskusi dengan siswa. Kita bisa buat pengumuman di sini. Kita bisa berinteraksi dengan siswa. Siswa bisa mengkomen apa yang kita bagikan di sini. Persis, enggak persis, tapi hampir sama dengan Facebook. Oke, jangan lupa diatur dulu. Di sini ada gear sepeda. Bisa klik di sini untuk kita mengatur pengaturannya. Nah, seperti ini. Ada kode kelas. Ini bisa di nonaktifkan, bisa diaktifkan. Artinya kode kelas ini kalau udah banyak lagi kali tersebar, itu boleh bisa dinonaktifkan atau ya dibiarkan, terserah. Tapi punya opsional untuk bisa diaktifkan atau tetap dilanjutkan gitu. Ini di forum juga ada beberapa opsional. Kita bisa untuk mensetelnya. Siswa dapat memposting atau memberi komentar, atau siswa hanya bisa berkomentar, atau siswa hanya bisa melihat. Itu tergantung dari kita maunya seperti apa. Tinggal kita pilih opsionalnya yang menurut kita pas. Tugas di kelas itu tampil notifikasi dipadatkan, ada tampil notifikasi secara keseluruhan, ada. Jadi tinggal dipastikan aja. Dan ini dibiarkan saja seperti ini. Ini untuk yang penilaian. Ada tanda keseluruhan. Ini pengaturan untuk menampilkan nilai siswa. 1 ada nilai keseluruhan, 2 poin total, 3 bobot berdasarkan kategori. Ini juga beberapa opsional yang tergantung Bapak Ibu bisa pilih. Setelah semua di setel, itu jangan lupa disimpan. Oke, ini kita buka seperti forum di kolom forum. Ini penjelasan tadi bahwa di sini siswa bisa komentar, bisa kita bisa berinteraksi dengan siswa. Next. Nah, di sini tugas kelas. Tugas kelas. Oh ya, Bapak Ibu. Ini Google Classroom mungkin agak berbeda dengan Kuiper dan apa satu lagi kemarin, Rumah Belajar. Kita hampir sama dengan Edmodo, Microsoft Teams. Akhirnya ini kelas ini murni atas kreativitas kita sendiri. Tidak ada materi yang sudah disediakan, baik itu materi Maple,
yang di UN-kan atau mapel biasa, terserah. Yang penting di sini adalah semua materi hasil kreativitas guru itu sendiri. Nah, di sini tugas siswa tinggal ketika kita klik di tugas siswa maka muncul buat atau create. Setelah kita klik buat itu maka akan muncul beberapa opsional untuk tugas. Jadi untuk materi hari ini saya menyarankan Bapak Ibu minimal ada 3 model untuk penugasan yang diterapkan nanti. 3 penugasan untuk hal Google Classroom ada 3 model yang. Jadi pertama ada modelnya tugas itu yang paling atas. Kedua ada tugas kuis. Ketiga ada materi. Jadi kalau lebih dari 3 boleh, sangat boleh. Tapi minimal 3 ini kita harus kuasai untuk hari ini dan diselesaikan tugas untuk yang 3 model ini. Oke, selanjutnya ini tugas, cara untuk mengupload tugas. Tugas kelas, buat tugas, kita klik di sini maka munculnya seperti ini. Tinggal kita tulis judul materinya apa, untuk petunjuk kerja siswa itu bagaimana, maka tinggal klik tombol tambah. Ada beberapa opsional juga di dalam tombol tambah ini. Atau kalau tidak mau dengan memanfaatkan fitur tambahan ini, boleh buat sendiri. Dibuat juga ada bisa kita create sendiri apa yang tapi lebih condong kita buat klik di tambah karena file-file yang sudah kita siapkan di desktop kita atau di HP kita itu bisa langsung kita upload gitu. Oke, untuk batas waktu estimasinya kita di Google Classroom juga bisa. Bisa kita setel, misal tugas hari ini kita batasi untuk penyelesaiannya sampai minggu depan gitu. Minggu depan kumpul atau bisa ditulis di petunjuk operasional ini kita tulis bahwa tugas ini bla 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 akan dikumpul pada minggu selanjutnya. Kita lihat ke depannya. Oke, seperti ini. Ini judul materinya renang. Tugasnya adalah menonton video tersebut dan buatlah kesimpulan. Tugas ini dikumpul 1 minggu sejak tugas ini diupload. Oke, ini petunjuknya. Jadi di sini adalah tanggal deadline-nya. Di sini saya ingin masukkan link yang dari YouTube. Link tentang materi renang. Oke, tinggal kita copy paste saja. Kita klik link. Maka muncul kotak seperti ini. Kita ambil link yang punya di YouTube yang sesuai dengan materi kita. Itu tinggal di copy paste, maka klik tambah link. Selanjutnya, jangan lupa klik tugaskan. Ini materi tugas renangnya sudah masuk di penugasan. Jadi tugasnya adalah siswa cuma menonton dan membuat kesimpulan. Jadi tugas ini dikumpul di Sabtu tanggal 25 April. Jangan lupa klik tugaskan, kalau enggak tidak muncul di kolom tugas kelas. Oke, tugas kelas yang kedua kita buat renang. Tugas yang pertama sudah siap, ini munculnya seperti ini. Kita buat tugas yang kedua. Tugas yang kedua kita ambil di kuis. Kalau tadi di tugas, ini tugas kuis. Hampir sama. Tetap ada judulnya, petunjuk opsionalnya. Dan untuk kuis kita bisa memanfaatkan Google Classroom. Google Classroom. Bisa buat di Google Form. Di Google Form, ini tugas kuis ini bisa juga kita, seperti Kak Vika bilang tadi, bahwa bisa Quizzes juga bisa. Tapi kita fokus ke Google Drive dulu. Ini judulnya diisi, ini petunjuk operasionalnya diisi. Ya Google Drive-nya. Tinggal klik di sini, maka akan muncul gambar seperti ini. Ada pilihan blank quiz. Saya pilih yang ini.
upload file yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Ini di Google Form, Bapak Ibu saya rasa sudah pas untuk pembuatan Google Form ini. Bisa kita lanjutkan selesai materi ini. Misalnya Google Form ini dia bisa langsung nge-link ke ini. Memang sudah dipersiapkan Google Classroom. Google Form ini udah menyatu dengan Google Classroom. Untuk materinya sama file. Oke, next. Oke. Nah, ini untuk bisa kita upload filenya. Tinggal upload, pilih file yang sudah kita siapkan di Android atau di PC, tinggal kita upload, masuknya seperti ini. Ini tandanya berarti filenya sudah masuk di kolom tugas kita. Tinggal klik upload. Nah, materi renang sudah selesai. Ini materi renang yang saya upload dalam bentuk format PDF. Posting. Nah, di antara fitur 4 tadi ada forum tugas kelas, maka di sini ada anggota kelas. Di sini belum ada anggota kelas, mungkin Bapak Ibu peserta nanti akan bergabung ke kelas saya. Di sini bisa kita lanjutkan diskusi-diskusinya atau menjadi siswa dan ketika penilaian nanti. Di Google Classroom, guru juga bisa berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain atau guru mapel yang sama. Artinya guru di Google Classroom itu bisa lebih dari satu orang. Siswa itu tergantung dari kelas siswa Bapak Ibu itu sendiri. Tidak ada batasan minimal seperti di Dapodik. Oke. Itu untuk guru. Tugasnya sudah selesai untuk membuat kelas. Berarti yang sekarang adalah bagaimana siswa bisa masuk ke kelas kita. Ini siswa tetap atau langsung kita bagi link Google Classroom ke grup siswa atau ke kontak siswa. Jangan lupa disertai dengan kode kelasnya. Oke, yang pertama itu sama seperti guru masuk, tapi yang membedakannya adalah ini tentukan juga emailnya. Yang membedakan dengan guru adalah di gabung kelas dan buat kelas. Kalau kita siswa, itu tinggal klik gabung kelas atau join ke kelas. Maka masukkan di sini adalah kode kelas yang sudah kita siapkan tadi. Tinggal klik gabung, siswa tergabung di sini. Dan siswa bisa melihat tugas-tugas yang sudah disiapkan oleh guru. Ketika dia klik tugas kelas, maka dia bisa langsung mengerjakannya. Oke, thank you, terima kasih. Yuk, Bu Pika, kalau ada pertanyaan dari peserta, silahkan. Kita buka sesi tanya jawabnya. Pak Kus, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Putra. Pak Ibu, tadi sudah didengar, sudah dilihat bagaimana teknik atau cara membuat kelas di aplikasi Google Classroom. Ya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di kolom chat ataupun silakan angkat tangan biar nanti dibuka mic-nya. Terima kasih.
Oke, Ibu Mardiah dulu. Ya, Bu Mardia, silakan Bu Mardia, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pasti equation nah. Iya, yang pertama nih. Pak Putra, kebetulan kan saya menggunakan Google Classroom tuh. Jadi kan ada juga yang banyak yang nggak dimengerti di sini kan. Kalau misalnya di Google Classroom tuh bisa nggak meeting Pak Putra? Bikin apa? Pengennya meeting Meeting. bersama anak gitu. Karena kan kalau misalnya di Google itu cuma kirim tugas, kemudian nanti mereka jawab, kemudian kita kirim link. Terus bisa nggak meeting di situ? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tadi dalam pemberian tugas untuk yang choice, tadi belum Pak Putra jelasin tuh, kan ada di plus, kan ada pilihan. Nah, untuk yang Bentar. choice, esai itu gimana? Itu dulu lah Pak Putra yang penting. Ya, pertama soalnya bisa Bisa untuk nggak dibikin meeting? Ada pertemuan dengan siswa, beberapa siswa, misalnya kita lagi online nih, siswa aku nanya, tidak di forum aja, kalau di forum kan cuma diketik kan. Kalau misalnya kita lihat muka mereka tuh bisa nggak? mau Vicon, Online langsung, Vicon maksudnya mungkin. konferensi. Vicon mungkin maksudnya Pak Putra. Iya. Oke. Kalau Fik. misalnya kemarin di Teams kan bisa, kalau di sini bisa nggak ya? Tidak. Sebenarnya bisa. Kalau di sekolah kakak itu punya apa? Sekolahnya punya domain untuk sch.id itu bisa. Kalau sch.id atau edu.id itu bisa, Bu. Itu bisa. Kalau selama Ibu sudah ada istilahnya apa ya, GSE-nya gitu ya, Google Sheet-nya ya. Google Sheet Education-nya sudah terjaring, sekolah Ibu sudah terjaring, itu nanti bisa. Bisa Jadi ya Ibu hanya menambahkan Google Meet namanya atau Google Hangout Meet. Jadi Google Meet itu bisa Ibu mengajak siswa. Kalau tidak salah batasannya 250 siswa boleh masuk ke situ. Oh, gitu Bu. Jadi masih ada program-program lain berarti ya Bu Pika ya? Ya, selama sekolah Ibu harus memastikan email sekolahnya itu harus sch.id atau pokoknya edu. Biasanya orang-orang harus tergabung ke GSE lah. Oh ya, nanti berarti itu urusan sekolah. Itu satu Itu nanti banyak aplikasi yang didapat kalau sudah tergabung di dalamnya. Oke, lanjut Pak Syafut untuk jawaban pertanyaan kedua Pak. Pertanyaan kedua Pak, masalah tugas tadi. Pak Putra belum jelaskan pembuatan tugas secara question pakai pakai choice, kemudian ada nggak pakai esai gitu kan? Tadi masih link-link aja tadi. Oke, makasih Pak Putra, makasih Bu Pika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk tugas pembuatan tugas Bu Mar ya. Cepat kali assalamualaikum ya Bu Mar. Ini Pak Putra. Halo. share screen-nya biar bisa dilihat. Kamar tadi untuk cara pembuatan kelasnya tugas. Di tugas ada beberapa di sini. Ada tugas untuk yang COS, mandiri dan sebagainya. Di tugas bisa beberapa hal Bu Mar. Ada tugas kuis, ada pertanyaan, ada materi. Di tugas kuis itu juga bisa ketika kita dibuat di Google Form, di Google beberapa pilihan untuk esai seperti ini. Ada beberapa pilihan ya. Ada jawaban singkat, ada paragraf, ada tentang itu bisa kita di dalam lagi. Itu yang ketik di Word baru
Pak Kus dilanjut. Oke, Pak Putra. Mau dijawab lagi pertanyaannya atau mau lanjut ke materi? Dilanjut ya dulu. Lanjut materi. Lanjut pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan di chat. Pertama, cara memasukkan materi dan tugas. Nanti bisa diulang katanya. Ini dari Bu Yusnidar. Kemudian ada dari Bu Aidaryani. Ini menanyakan bagaimana proses penilaian. Yang terakhir, Pak Putra, nanti bisa sekaligus dari Bu Nova. Jadi siswanya kalau mau gabung kelas apa harus punya email? Kalau misalnya nggak punya email bagaimana? Atau dia meminta mengulang lagi cara bergabung ke kelas siswanya? Jadi ada 3 pertanyaan, saya ulang Pak Putra. Cara memasukkan materi bisa diulang, kemudian juga proses penilaian dari kuis yang sudah dibuat itu bagaimana, kemudian bagaimana cara gabung kelas. Jadi ada 3 ya, silakan Pak Nanda. Oke. Untuk cara pengupload tugas ya, Pak. Mana nih? Jaringan di Pak Nanda oke nggak? Bentar, jaringannya putus-putus nih. Oh ya ya. Ya udah sebelum lagi muter itu dicoba. Masih putus? Nampak. Belum. Belum ah. Belum layarnya belum. Aduh. Lagi di rumah ya Pak Putra. Oke, sudah. Sekolah. Oke, sudah ini, sudah. Kita balik dulu ya. Itu upload tugas ya. Ya, upload tugas. Ini yang dimainkan dengan Pak Nanda, Bapak Ibu, ini namanya aplikasi Preji. Jadi khusus untuk presentasi. Cara buatnya hampir sama dengan PowerPoint. Ini cara buat tugas, kita masuk dulu di setelah masuk ke kelas itu ada tombol tugas kelas. Jadi tugas kelas ini ada beberapa opsional yang bisa kita manfaatkan. Tapi untuk di sini kita coba minimalkan 3 model aja. Jadi ada tugas kuis dan materi. Nah, cara uploadnya itu klik tugas, klik buat, kita pilih tugas yang pertama. Klik kita di sini. Oke, nggak apa-apa Bu. Inti Bapak Ibu file ini saya bagikan di grup juga. Oke, nanti tentukan judulnya dulu. Pastikan petunjuk kerjanya siswa jangan bingung. Di bawah sini ada tombol tambah. Tombol tambah pun ada beberapa opsionalnya lagi. Kita lewati untuk estimasinya, nggak apa-apa. Nih, lihat tombol tugasnya, tombol untuk upload tambahannya juga ada beberapa. Tapi saya fokus ke linknya aja. Cara copy paste, cara memasukkan file yang ada di YouTube dengan nge-link ke Google Classroom. Jadi saya klik link, oke, lalu saya copy paste link video, boleh dari YouTube atau lainnya, pokoknya dalam bentuk link, video yang sudah dalam bentuk nge-link, bisa kita copy paste di sini. Nah, tinggal klik link. Nah, muncul tombol seperti ini, kita klik linknya. Kita pastikan linknya di sini. Kita tambahkan link, kita terapkan, masuk. Di sini video yang dari YouTube itu sudah masuk di sini, di Google Classroom, di tugas Google Classroom. Yang kedua, itu materi, itu untuk tugas yang pertama sudah selesai. Nah, untuk tugas kuis itu dalam bentuk Google Form. Jadi tugas kuis ini dalam bentuk Google Form. Ini tinggal klik di sini, klik di blank quiz, maka akan muncul Google Form yang
bisa kita manfaatkan. Ini ada pilihan tambahannya di Google Form. Atau bisa juga nge-link Bapak Ibu. Link misalnya Google Form ini sudah kita desain soalnya, tinggal kasih link aja boleh seperti tadi. Klik di link, pastikan link di sini, maka soalnya juga masuk di tugas kelas. Nah, ini bentuk Google Classroom. Atau langsung ke sini ya. Tugas kelas. Ini nampak Pak Kus? Jelas, jelas. Jelas ya. Oke, tugas kelas misal seperti ini saya buat kelas ini. Soal untuk PJOK-nya. Untuk COS, cara uploadnya sama seperti tadi, hampir semua file tugas itu cara uploadnya sama. Tinggal klik di yang pasti pastikan kita masuk di kelas. Mana ya? Di sini. Yang pasti kita masuk di kelas. Tugas kelas ini yang penting. Di tugas kelas ini baru kita boleh buat tugas yang lain. Kita klik di tugas kelas. Ini punya siswa nih. Ini punya siswa yang ini tampilan untuk siswa Rubanji. Nah, klik di tugas kelas, maka akan muncul tombol buat ini. Tombol buat ini, kita klik, juga muncul beberapa pilihan opsional lainnya yang bisa kita pilih. Misal kita pilih materi tugas. Seperti ini judulnya tinggal kita isi. Ini petunjuknya juga kita harus jelas. Jangan lihat di sini memang nggak jelas. Jadi tinggal tekan tombol tambahkan. Saya mau ambil file yang ada di link misalnya. Nah, tinggal buka YouTube. Materi yang belum nggak ada di kita, boleh ambil di YouTube yang sesuai dengan materi kita. Misal gini, saya pilih renang kayak dada yang benar. Nah, materi kita itu. Jadi tinggal kita klik di sini. Ini ada linknya, tinggal kita copy linknya. Kita salin, tempelkan di sini. Tambahkan link. Masuk. Videonya masuk, jangan lupa tugaskan. Saya tidak akan tugaskan karena memang materinya sudah pas. Oke, cara tambah tugas bisa kita explore lebih dalam jika Bapak Ibu pilih Google Classroom nantinya. Silakan Pak Kus dilanjutkan. Ya, ini Pak Putra ada pertanyaan ini yang tadi proses penilaian. Mungkin maksudnya membuat soal ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian bisa tidak dari Word itu langsung diimport ke Google ini, di quiz nanti di Google Classroom. Tugas yang diupload dari Word. Dari Word. Itu Vika bantu jawab, Pak. Oke. Oke. Silakan, Bapak ya. Ibu jika ingin mengupload soal-soal Bapak Ibu ya dari file Word langsung atau PowerPoint ataupun Excel, pastikan soal Bapak Ibu tuh nanti harus diubah dulu, harus ada pengaya yang harus kita tambah di situ. Nama pengayanya form builder. Nah, Boulder. form builder namanya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh mengupload soal-soal yang sudah Bapak Ibu buat di Word. Nanti semua file harus diubah dulu harus dimasukkan menjadi Google apa ya? Pokoknya atas nama Google Slide, Google Doc, Google Sheet. Jadi semua soal disimpan di dalam Drive, nanti ke dalam Google, nanti baru upload melalui Google Form. Jadi nanti begitu upload otomatis akan berubah. Nanti boleh di searching aja di pemakaian form builder, itu namanya, tambah pengaya. Oke, lanjut.
Terima kasih. Oke, kita lanjut untuk penilaian ya. Ya, penilaian. Oke. Di penilaian itu Bapak Ibu bisa ini secara otomatis ini keluar nilai siswa. Ini yang sudah siswa kerjakan. Jadi untuk tugas yang di Google Form tadi kan soalnya soal renang yang di Google Form tadi ini bisa secara otomatis muncul di sini karena tadi sudah waktu kita buat soal di Google Form itu sudah ada kita buat bobot nilai per satu pertanyaan. Jadi bisa muncul seperti ini kecuali yang ini, yang tugas mandiri seperti nonton video, ambil kesimpulan, dia upload balik yang dia simpulkan, itu yang ini siswa saya pun baru 1 orang yang baru menyelesaikannya. Hoi Kak, mana aja ya? Tidak ada yang ini 1 orang baru menyelesaikan. Lain belum ada yang menyelesaikan. Artinya untuk yang tugas selain dari Google Form ini berarti tugasnya harus kita periksa secara manual baru kita beri penilaian. Beri penilaiannya tinggal klik di sini aja boleh. Ketika klik di nilai, maka akan muncul form seperti ini, tinggal kita klik. Setelah kita periksa misal si Aminda Putri ini tugas ambil kesimpulan atau resume dari video yang dia nonton tadi 60 misalnya, 610, oke 61 misalnya. Nah, ini kan menyimpan, ini belum tersimpan, belum tersimpan ke nilai siswa dan siswa belum bisa melihat nilainya sebelum ini kan masih draft. Jadi untuk menampilkan nilai ini adalah kita klik, kita pilih kembalikan. Oke, di sini nih kembalikan, baru kembalikan. Dikembalikan kita juga bisa mengkomentari siswa tersebut. Misal masih ada kekurangan yang harus diharap melengkapi gitulah. Pokoknya bisa Bapak Ibu komentari yang dia selesaikan tugas tadi, tinggal klik kembalikan. Halo jaringan. Nah, kembalikan. Selain Google Form, selain soal dari Google Form tadi yang berbentuk CHOS, berarti ya penilaiannya seperti ini. Di Google Form pun kalau penilaiannya kalau model soalnya esai, juga penilaian juga harus manual juga. Demikian Pak Kustalani, dikembalikan. Oke, Pak Putra. Ini pertanyaan kalau misalnya apa nih? Masuk kelas sudah ya tadi. Masuk kelas sudah. Artinya masuk kelas itu kan harus punya email. Dan siswa masuk ke kelas ya seperti itu. Siswa pun harus beremail. Siswa pun harus punya email untuk bisa masuk ke Google Classroom. Yang terakhir Pak Putra, bagaimana mengatur waktu? Ini kan ada waktunya untuk mengumpulkan tugas. Apakah bisa kapan saja siswa ini mengerjakan soal atau mengumpulkan tugas atau bisa di-set waktunya? Di sini di estimasi tugas kan tadi ada saya jelaskan di tugas. Oke, ini tugas yang tadi. Coba edit, kita selesaikan dulu. Nah, di sini di tenggat. Di sebelah kanan ini ada tenggat. Ya. Oke, di sini tinggal kita pilih waktu pengiriman. Ini misalnya udah tanggal 19, berarti untuk diselesaikan tugas ini di tanggal 26 misalnya, 1 minggu kita kasih waktu. Oke, tinggal ditugaskan. Maka tanggal 26, jika dia lebih dari tanggal 26 mengumpulkan, bisa sih dia kumpulkan, tapi dia terdetek bahwa tugas yang dia kumpulkan adalah telat. Contoh seperti ini, seperti kelas 2 MIA 2, 2 MIA 1. Ada yang tugas kelasnya telat dia kumpul. Ini tidak ada yang 2 MIA 2 ada.
ini bisa muncul juga yang nggak kumpul tugas. Bisa muncul seperti ini Bapak Ibu. Tidak dikumpulin. Ini tidak ada ini muncul setelah estimasi itu habis. Jadi ini estimasinya di tanggal 28 kemarin, bulan kemarin. Nggak ada yang kirim, berarti muncul di sini tidak ada nilai. Yang pasti cara untuk mengatur estimasinya adalah di tugas di sini. Ini cara untuk mengatur tenggatnya. Dan Bapak Ibu, di Google Classroom itu ada fitur satu lagi yang namanya kalender. Ini kalender atau nanti aja dijelaskan oleh oke Pak Kurs, yang pasti untuk untuk pembasatan tugasnya ada di sebelah kanan ketika kita menyusun tugas, dan di sebelah kanan di tombol di fitur tenggat. Di situ ada tanggal waktu yang bisa kita stem. Ya Pak Putra, sekarang sudah sangat jelas Pak Putra, dari pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab semua. Ini mau dilanjutkan atau materinya sudah habis? Materinya sudah selesai. Oh, sudah Tinggal selesai. dari pertanyaan saja. Nah, Oke. Ini kita pilih langsung orangnya ya yang untuk dipilih kita buka. Ibu Nur Sapayani. Halo Ibu Nur Sapayani. Halo Ibu. Halo Ibu Nur Sapayani. Ya, nggak ada orangnya ini. Ramadhani ST. Ramadhani ST. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya nih, Pak. Ya, silakan Pak. Ini kan saya pernah buat Google Classroom. Ya, mantap. Mantap. Anak menjawab nilainya kenapa nggak muncul di tempatnya penilaian kita? Anak menjawab tidak muncul di penilaian kita. Nilainya maksudnya Pak? Nilainya nggak muncul. Kalau nggak, ada juga ya yang seperti itu. Kalau nggak muncul berarti Bapak Ibu. Oke, saya jawab langsung Pak Kus. Ya, silakan Pak Putra, langsung aja. Bisa. Kalau misalnya benar-benar nggak muncul. Ini kalau benar-benar nggak muncul Pak ya. Kalau benar-benar nggak muncul berarti kita bisa klik di sini Bapak Ibu. Ini misal tugas renang. Ini kan tugas renang yang ditugaskan di kelas 3 MIA 1. Tinggal kita klik di tugasnya di yang Google Classroom, yang seperti saya bilang tadi Google Classroom. Di sini ada tanda pulpen tanya nih. Nah, klik di sini, maka tinggal kita lihat respon. Klik di respon, pilih di respon, maka kita lihat individualnya. Nah, individualnya maka akan muncul nama di sini, Muksalmina, seperti ini. Nilainya 100 dari 100. Kalau misalnya benar-benar nggak muncul Bu ya, Bapak ya. Kalau benar-benar nggak muncul berarti tinggal nilai ini yang kita masukkan di di penilaian tadi berarti. Ya, di penilaian tadi di sini. Berarti diisi manual ya, Pak? Ya, itu kalau benar-benar nggak masuk. Oh ya, oke. Nah, saya aja ada berapa siswa yang memang nggak masuk. Padahal dia satu lagi Pak, saya mau tanya dulu Bapak Ramadhani. Siswanya apa menulis nama sesuai dengan nama di Google Classroom? Itu jadi masalah juga. Nah, jika anak tidak menulis nama sama dengan di dalam Google Classroom, maka nama anak tidak terdata. Ini nama terdata. Ya. Nama ada di dalam Google Classroom, tapi pada saat dia mengajarkan itu bukan nama dia. Dia membuat nama yang berbeda. Ya, sama seperti kasus anak saya. Berarti itu solusinya, Bu ya. Nah, ini ya, berarti saya sudah dapat ilmu baru. Ini namanya Marwada. Tapi karena ini emailnya rindu-rindu, jadi nilainya terpaksa harus saya isi manual kemarin. Nggak masuk karena beda nama yang di input di Google Classroom dengan nama email dia.
Mau nggak mau ya harus input. Jadi maksudnya ada beberapa yang memang otomatis masuk, ada beberapa yang harus saya cek di sini. Jadi yang penting nilai anak-anak itu nggak akan hilang, Bapak Ibu. Bisa kita cek di sini. Ini si Zulfadli. Nah, oke, saya rasa cukup jelas, Pak Kus. Ya, Silakan. sangat jelas tadi. Ya, sangat jelas Pak Putra. Kalau yang untuk penguploadan, misalnya kan orang dia ada gambar sih diupload itu kita muncul nggak? Tolong di mute di tempat Bapak. Halo? Ya, lanjut. Ya, silakan, Pak. Ah, bukan pada saat penguploadan data, penguploadan tugas kan dia ada ngupload tugas, misalnya dia buat di buku gambar kan dia foto. Ah. Nah, untuk upload itu biasa apa muncul? Oh, enggak. Kalau upload tugas itu kan harus kita periksa manual tuh. Nah, Kalau manual berarti tugasnya seperti tugas di sini harus kita lakukan penilaian secara manual baru kita masukkan nilai di sini, Bapak. gitu deh ya. Karena bukan tersistem gitu kan. Karena nilai penglihatan kita kan beda dengan nilai yang memang udah diatur dengan sistem. Kan nilai kita ini ya, kita sesuai saya nilai beda, Bapak nilai beda kan nggak mungkin bisa ini. Kan anaknya dalam penguploadan dia cuma langsung gitu aja dia. Ada program tersendiri. Enggak, Pak, hanya upload aja, upload saja. Upload saja. Dari dia kan ada ke JPG atau kemana ada yang modelnya kan ada yang model Ya, ke image. Ya, harus image dulu. Image. Ke image atau Bapak mau meminta anak buat di Word-nya dulu, dan tuh tempel, nanti Word-nya itu dikirim ke tempat pengumpulan tugas juga boleh. Boleh dia. Dalam bentuk JPG pun bisa juga. Bisa. Boleh. Bisa. Oke ya. Sudah, Pak ya? Oke, lanjut, Kak. Nih Pak Putra, bagaimana cara membuat equation? Equation sama seperti kejadian di hari pertama. Ya. Hari apa tuh kejadiannya? Paper ya? Ya, di equation untuk Google Classroom PNG. Itu ya harus di PNG-kan dulu, harus di crop, dijadikan JPEG, gambar, itu baru bisa diupload. Misal seperti soal saya yang ini kan gambar nih. Kalau Bapak Ibu, kalau untuk matematik berarti questionnya diketik di sini, lalu dijadikan gambar, baru bisa dijadikan soal. Maksudnya soal, silakan pengantar soalnya, baru muncul yang seperti ini. Kalau cara lain belum dapat. Kak Vika ada selain dijadikan JPEG gambar? Kalau di sini nggak ada Google. Belum. Classroom memang belum ada. Memang belum ada. Ada, sifatnya sederhana. Masih sederhana. Belum itu ada yang terus di settingnya lagi. Nggak komplit ya? Tidak komplit kalau beberapa Microsoft Teams, Edmodo, nah itu tidak selengkap itu gitu. Ada, bukan tidak ada. Nanti Bapak Ibu silakan dioprek dulu Google Classroom-nya. Nanti kalau memang ada kendala yang untuk matematika, saya coba bantu di kelas nanti. Oke. Oke, selanjutnya untuk Pak Nofijal ya, saya buka. Halo Pak Nofijal. Salam. Silakan Bapak. Ya, ini untuk Google Classroom. Ini kan ada gambar ya yang tampil di sini ya. Nah, kalau kita kemarin ada mengupload untuk soal dalam bentuk gambar, kemudian ada juga sekalian mereka mengupload guru-guru teksnya juga. Jadi mereka malas mengetik soal. Tulisan kan langsung jadikan jadi gambar. Ya. Jadi masalahnya tulisannya menjadi mengecil. Jadi siswa kalau mau melihat gambar tersebut dia harus di zoom dibesarkan gitu baru bisa dibaca. Itu ada solusi lain nggak supaya gambarnya itu otomatis menjadi lebih besar dan di siswa itu nampaknya jelas, nggak harus di zoom gitu.
Tapi kalau dalam bentuk tulisan harusnya diketik saja karena memang sudah tersedia Atau untuk gini aja Pak mengetikkan. Pejal, diketik dia kan buatnya di Word, nanti tempel di Google Form itu kan ada paragraf. Kenapa nggak di paragraf aja ditulis? Karena gini, Tuh. soalnya itu ada yang simbol-simbol gitu. Misalkan kayak soal matematika, misalkan tentukan nih yang Oh ya. ada simbol-simbolnya. Jadi simbol-simbolnya itu kan agak lama mengetiknya, memasukkan simbol. Jadi mereka lebih cepatnya itu Ntar soal pun di crop gitu maksudnya. Nah, jadi supaya tulisan teksnya itu jelas, karena kan tulisan teksnya itu dalam bentuk simbol-simbol, misalkan akar sekian, pangkat sekian, gitu-gitu kan agak susah. Tuh, misalkan tentukan akar dari sekian-sekian. Jadi kan susah menulis di paragraf. Jadi dijadikan satu teks soal itu menjadikan crop gambar. Tetap jadi gambar gitu ya. Permasalahannya ketika muncul di siswa itu kecil tulisannya. Mereka harus menzoom. Jadi seperti kalau dipakai HP Itu dia kalau walaupun pakai laptop itu apa atau di HP saja? pakai HP saja. Kalau laptop kan karena layarnya lebar, jadi masih. Tapi kan lebih nampak jelas dia kan kalau di laptop. Berarti tergantung resolusi layar HP-nya, Pak. Ya, di HP-nya ya agak lebih kecil. Dia harus di zoom. Di zoom, ya benar. Nah, di zoom. Nggak ada alternatif lain itu memang. Enggak, itu memang harus di zoom. Kan dia harus mengkondisikan keadaan HP kita. Kalau misalnya kita pakai tab kan agak nampak lebih besar lagi. Berarti tergantung layar ya. Layar memang. Layar resolusi ya. Kalau dalam bentuk teks jelas nggak perlu di zoom. Iya. Tapi saya ingat Pika Google Form ada yang matematikanya simple masih bisa. Kalau masih bisa di kayak akar masih bisa. Kalau saya ingat Pika Pak ya. Ini Pika lagi tidak buka Google Form jadi ini. Udah lama juga Pika nggak kerjain di Google. Ada equation sederhana. Iya, ada equation sederhana. Kok masih yang simple-simple masih bisa. Yang udah agak yang komplit, nah itu kita memang butuh bantuan PNG. Itu. Kalau dalam bahasa Arab bisa nggak di copy paste? Saya belum coba nih. Bahasa Arab. Bahasa Arab nggak bisa Pak. Kayak kalau saya nggak tahu kalau misalnya lanjut ada Google bahasa kayaknya nggak bisa, harus crop juga. Oh gitu. Oke baik itu aja sementara. Oke Pak. Terima kasih Pak Nafrizal. Yuk lanjut. Kayaknya materi hari ini gampang-gampang aja Kak nih. Nggak lama-lama udah selesai nih. Selanjutnya Ibu MWS Citra. Halo MWS Citra. Saya MWS tuh nggak tahu, saya panggilnya Citra aja. Oh, ini senior saya nih. Halo. Halo Bang. Halo Bang Citra. Halo, bisa terdengar ya? Bisa. Kiban Pohaba senior. Alhamdulillah sehat. Ya. Begini, saya mau nanya, saya udah pakai Google Classroom kan? Jadi dalam beberapa hari ini saya mau buat semacam ulangan gitu. Semacam ulangan. Jadi setelah saya buat, hasilnya itu ternyata anak-anak bisa jawab semua. Setelah saya sidik-sidik, rupanya mereka bisa nge-cheat gitu, cari di Google. Jadi enggak soal di tugas tadi itu kita buat timer. Kalau Bapak mau buat kayak gitu, itu Bapak itu kan Google Form. Berarti Bapak tambah lagi, Pak. Nama add-on-nya. Ini main add-on semua. Kalau nggak salah time limit. Bapak add-on tambah pengaya, namanya time limit. Kalau nggak time limit ada satu lagi apa ya kemarin? Ada accepting-nya. Nanti Bapak cari ada di pengayanya, nanti keluar. Bapak ketik accepting nanti keluar. Yang sama dengan limited, time limiter namanya. Time limiter, oke. Jadi anak-anak tuh kita setting kira-kira ini hanya berapa menit untuk soal-soal seperti itu. Betul, ya, itu tidak bisa per butir Pak ya, tidak bisa per butir, menyeluruh. Oh iya. Nah itu. Oke, silakan ada lagi. Oke, cukup sekian Bu, makasih. Oke Bang Citra.
Rikus, Bang Citra. Pak Saipun, udah dimatiin. Pak Saipun silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai pemula ya dimaklum aja lah. Tadi saya tertarik dalam penugasan. Ketika kita setelah memberikan tugas kepada siswa, ternyata tugas tersebut keliru. Yang sebenarnya bukan tugas itu yang kita kasih siswa. Kemudian bagaimana kita mereview kembali gitu. Terima kasih. Tugas yang sudah kita upload misalnya, tapi bukan materi itu yang seharusnya, materi yang lain gitu Pak ya. Itu tinggal diedit saja Pak. Ditarik dulu. Soalnya dulu, tarik dulu buang. Atau di delete gitu kan. Nanti tinggal di-upload yang sebenarnya. Misal seperti ini. Ini bukan tugas yang ini saya mau ini. Ini. Tinggal klik di 3 tanda titik 3 ini. Tinggal hapus. Jadi tugasnya diganti dengan tugas yang lain. Gitu, Bapak. Kalau tanpa harus menghapus gimana? Tanpa harus menghapus berarti edit. Ada tempat tersendiri, kita simpan dulu yang ini, kita masukkan yang lain yang baru gitu. Tanggal tugasnya aja diganti, tanggal penugasan. Tadi kan nama tuh pada saat kita memberikan tugas ke anak, itu tuh kan jadwalnya sudah ada Bapak. Nah, pas itu Bapak edit lagi tanggal penugasnya kapan. Jadi dari situ aja Bapak ganti edit. Materi itu tetap dipakai gitu ya. Oke. Terima kasih itu aja. Oke, yuk. Lanjut Kak Vika. Lanjut tes. Sapriani, Malia Sapriani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi di slide pertama ada ditulis kolaborasi antara Classroom sama Zoom. Oh gitu. Nggak dijelaskan tadi Pak ya? Webex. Dengan Webex, bukan nggak jadi dengan Zoom Pak. Nah, itu saya mau mendalami. Insya Allah yang lain sudah seperti Bapak gambarkan karena saya juga kemarin mengajar pakai Classroom Pak ya. Saya penasaran dengan ini aja. Kan kita mengkolaborasi karena pengen juga selain kita memberi tugas secara anak kita tuntut kumpulnya, pengen juga kita istilahnya bertemu bertatap muka. Jadi gimana cara menggunakannya dengan Zoom, dengan Webex boleh juga, dengan satu lagi Microsoft Teams tadi Bapak bilang. Itu yang ingin saya tahu. Dan satu lagi Pak, kemarin ada kasus saya menggunakan saya anak-anak kan pertama masuk dengan akun yang tidak jelas, jadi saya larang tolong membuat akun kamu jelas nama kamu. Jadi kalau sudah terlanjur masuknya itu saya ingin menghapus, saya suruh sama dia nggak hapus. Padahal harus mereka sendiri yang menghapus. Remove Bu, kalau di GC di remove. Tinggal kita tuh. Bisa. Ini bisa Bu, langsung kita keluar, kita yang punya kelas Bu. Oke, gimana cara mengkliknya? Bisa jadi nama anak, langsung. Malah yang kebuka kayak mau kirim pesan aja terus. Jadi nggak bisa saya hapus. Praktekin Anda. Bisa. Bentar. Tugas kelas. Oke. Ini siapa nih? Oh, bentar. Ini punya akun siswa nih. Bentar. Ini tinggal kita remove aja. Ini Ibu perhatikan. Bentar. Jaringan. Nah. Ini di kelas ini, misal ini anggota kelas kita yang tidak ini, misal saya mau keluarin si Indah Sari. Ini bukan nama sendiri misalnya Bu ya. Tinggal klik di 3 ini. Kemana nih? Kok nggak ada? Biasanya ada keluar. Nggak ada fitur ini, Kak. Oh, ini. Tinggal klik di sini. Ini ada tindakan. Nah, keluarkan. Karena
punya saya bahasa Inggris jadi saya tidak tahu maksudnya di atas sofa. Tindakan Ah, di sini keluarkan, maka dia akan keluar di. Saya keluarkan, iya saya keluarkan. Nah, di sini keluar, yakin ingin mengeluarkan siswa tersebut, keluarkan. Oke, makasih. begitu Bu. Oke, Untuk satu hal lagi Pak. yang apa? Sebenarnya kita bisa kalau Ibu mau kita bisa pakai Zoom bisa, pakai Webex bisa dan Microsoft Teams, Skype bisa. Ini karena ini Google Classroom punya kekurangan, bukan kekurangan sebenarnya. Ada kawan dia yang memang pasangan benar-benar dia, pasangan sahnya itu Google Meet. Tapi karena saya akunnya tidak bisa, jadi Google Meet yang saya punya itu cuma bisa untuk menjoin forum-forum virtual seperti tadi, seperti ini, seperti yang sedang kita lakukan ini. Jadi mau nggak mau ya Paling banter Google Hangout yang boleh. Google Kalau Hangout. Bapak Ibu ingin. Cuman berapa batasannya sih kurang tahu. Apakah bisa share screen saya juga kurang tahu. Tapi kalau ingin yang share screen memang harus pakai Google Meet. Lumayan ringan. Maksudnya tidak terlalu susah, untuk joinnya pun tidak terlalu susah. Hanya mengklik langsung join. Ya, dan nanti kalau misal Ibu mau pilih Google Classroom, mau dilanjutkan Google Classroom yang memang sudah Ibu buat, itu bisa nanti di kelas kita akan Webex. Kita daftarkan Webex. Yang Webex gratis itu 30 hari Kak Vika. Webex free kita selama Copit, dah ada yang sama pakai selama Copit aja. Itu selama Copit lebih cepat. Oke, bisa kita daftarkan nanti dan kita bisa manfaatkan itu untuk bisa virtual dengan siswa. Kita tatap muka secara daring dengan siswa, kita gunakan Webex saja. Jadi materi sebagainya dan materi-materi tugas atau materi pelajarannya kita sudah share di Google Classroom. Untuk pembahasan dan secara tatap mukanya itu bisa kita gunakan Webex, Webex saja. Nanti di situ kita melakukan penjelasan dan pembelajaran secara tatap muka dalam daring. Oke. Ibu. Pak, satu lagi Pak. Ya. Jadi maksud Bapak tadi membuka Webex, berarti kita buka room Webex sendiri, udah itu mengundang anak seperti ini juga. Maksudnya Ya, bukan nanti Ibu tidak. Nanti prakteknya Pak ini kan hari ini praktek Webex kan? Bagaimana membuat Webex kan termasuk waktu dia belajar VCT, insya Allah. VCT udah ini. Satu lagi Pak ini kan ada kasus juga kemarin saya pas buat soal esai ada ternyata di soal saya lupa menyediakan ruang tulis nama. Udah itu ternyata memang anak-anak yang membuat tugas tidak tersedia tempat tulis nama pas anaknya upload balik tugas yang udah mereka isi ternyata memang betul tidak bisa kita periksa sama sekali, nggak ada nggak tertera nama, nggak ada nggak bisa kita periksa lah manualnya karena kita nggak tahu siapa kerjaan siapa. Mereka saya ulang isi nama, mereka harus membuat ulang. Kalau saya sih upload ulang. Kalau Kak Vika? Kalau Google Classroom nggak payah Bu, dia kan Google Classroom, Google Form. Kalau soalnya Ibu buat dalam Google Form, itu langsung Ibu edit, langsung nanti muncul. Dia kan online. Enggak, bukan Google Classroom, yang upload. Iya, Google Form soal. Bukan Google Form. Formnya juga. Kalau Google Form bisa diedit, tapi kalau yang dalam bentuk upload itu harus diupload ulang. Kalau misalnya kalau assignment kan nggak payah kalau assignment kan penugasan nggak payah diupload ulang, tinggal ditugas-tugasin aja, cuma dikumpul aja. Penting nama dia itu sesuai dengan nama di Google Classroom. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Satu lagi Bu Nur Amna udah merequest. Oke, silakan Bu Nur Amna. Pak Nanda, sebentar lagi ini ya percobaan bagaimana membuat room Webex ya, yang free. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Kedengaran suaranya? Dengar Ibu. Ya, terima kasih Bu Vika. Salam kenal, Pak Putra. Ya, salam kenal. Saya kan
Alhamdulillah tadi dari pertanyaan teman-teman itu juga sebetulnya saya mau tanyakan. Yang pertama tadi masalah dari nilai ya Pak ya, nilai tidak muncul. Kemudian sudah ada pencerahan dari Bapak, cuma mungkin saya tegaskan sedikit karena saya mungkin baru pemula Pak ya. Berarti gini, kesananya nanti saya ikut kelas Bapak. Saya kan punya emailnya itu amna.smk8@gmail.com. Berarti ketika saya masuk nanti, nama saya yang saya isi adalah Amna SMK8, begitu? Dia biasanya otomatis tergantung nama email kita. Itulah, misalnya nama email saya kan amna.smk8@gmail.com gitu. Bukan nama yang di Gitu. situ. Oh, Enggak, maksudnya gini. Kita waktu daftar email kan ada ini, ada seperti ini. Masih nampak ini ya. Nah, di sini kan ada nama Oh depan, ya. di sini ada nama Oh belakang. iya Nama ini ya. yang muncul, bukan nama yang di sini. Bukan di Bukan emailnya. nama. Bukan, Oh, tapi iya, nama iya. yang ini muncul. Biar nanti tidak salah kita mengarahkan ke siswa ya, maksudnya kalau nanti Jadi kita udah buat. terserah di sini mau 00@gmail.com. Yang penting ketika nama depan dan nama belakangnya sesuai dengan nama dia, nama itu yang muncul nanti. Oh iya iya iya. Ya. Nah, Gitu, Bu. kemudian kan tadi di di penilaian kan sudah walaupun dia tidak muncul berarti kita input manual tadi karena namanya itu tidak sama ya. Untuk kita printnya gimana? Apa langsung di situ atau gimana? Kita harus perlakukan dengan cara lain, kita ekspor atau gimana? Itu gimana nanti Pak Putra? Print. Maksudnya untuk ngeprint? Nilainya biar kita tahu kan nggak mungkin kita cek selalu di kita harus buka ini maksudnya kita mau lihat dalam bentuk maksudnya kita nggak perlu lagi buka Google Classroom mau lihat nilai mereka berapa tapi secara manual kita udah ada nilai dia ini gini. Nah, itu bisa kita print nilainya. Ntar. Bisa sih. Tadi kan ada nilai Pak Putra, nilai PJOK itu kayak misalnya nilai kuis tadi kan nampak bahwa ini misalnya nilai itu bisa kita print aja gitu misalnya. Langsung di Ctrl P juga bisa. Oh, berarti bisa Pak ya, bisa langsung ya? Langsung di misal ini aja bisa, ini bisa kita Ctrl P langsung, ini bisa dengan print seperti ini. Oh iya ya boleh Pak. Nanti akan kita coba Pak ya. Kemudian satu lagi mungkin Mabuk Vika juga Pak Putra. Kemarin kan jujur kondisi juga kadang sinyal timur tapi Edmudo dengan ini saya termasuk lancar mengikutinya. Kalau yang kemarin Kuiper agak setengah-setengah itu karena saya berada di tempat kerja, tempat kerja yang agak jauh. Jadi ini hampir sama kayaknya ya dia dengan Edmudo ya. Maksudnya gini, ketika penugasan, pemberian tugas tadi ada insert linknya ke Google Drive-nya. Jadi sebetulnya hampir sama. Mungkin apakah sama atau gimana gitu atau di mana? Serupa tak sama. Bentar Bu Vika. Bentar saya tinggal bentar ya. Oke. Classroom, terus Edmodo, terus apa lagi rumah belajar itu sama Bu. Kalau Kuiper memang sudah disediakan tempatnya, maksudnya mereka menyediakan materi, sedangkan yang lainnya untuk Edmodo, Classroom itu kita harus menyiapkan materinya. Untuk mengumpulkan tugas juga sama, semua caranya sama. Intinya semuanya sama. Itu. Hanya saja apa sih kelebihan untuk Edmodo? Kita di situ di Edmodo ada menyediakan 5 jenis soal yang 5 jenis bentuk soal yang Bapak Ibu mau gunakan terserah. Atau saya mau menggunakan link-link silakan. Semua bisa kok digunakan. Hanya semuanya tergantung kepada pribadi gurunya sendiri. Itu bagaimana? Oh iya. Terima kasih ya. Terima kasih. Hanya itu ya karena tadi banyak yang dari rekan-rekan sudah bertanya, sudah bisa saya insya Allah nanti akan kita terapkan Pak ya. Oke Kak Vika, bagi rekan-rekan guru peserta yang mungkin sudah coba-coba atau yang mungkin sudah ada kelasnya, silakan bergabung di sini. Biar kita bisa diskusi di sini boleh? Terutama yang guru-guru. Oke, silakan bergabung di sini. Kita lihat berarti kalau misalnya sudah 50% bergabungnya sudah bergabung berarti ya udah oke, materinya nggak usah dilanjutkan lagi. Oke. Pak Nanda bisa diajarkan para guru ini bagaimana membuat room Webex? Tutup aja semuanya.
Rencana room Webex itu nanti khusus yang masuk ke kelas kita. Oh, bukannya itu semuanya? Semuanya lah. Semuanya. Ajarin aja sebentar. Cari, Masih ada waktu. Karena semuanya sama. Kalau Edmodo itu sama. Tim yang berbeda Bapak Ibu ya. Tim karena mereka mempunyai sendiri ruangnya. Sama Pak, untuk buat akun Webex ya. Iya, buat akun Webex-nya dulu. Terus bagaimana nanti di dalam. Nggak usah terlalu detail-detail kali. Nanti ibu-ibu ini pas di room nanti aja di apa? Di room mereka sendiri. Misalnya nanti mereka memilih classroom, baru di situ dioprek. Tidak-tidaknya mereka tahu bagaimana membuat akunnya saja dulu. Tapi akun yang berlaku 30 hari ya? Ya pakai yang Copit aja. Ketik aja Webex free Copit. Nggak payah 30 hari itu. Webex free Copit. Iya, tulisan Copit 19 memang keluar ya Copit 19. Oh, yang punya Kemendikbud kasih kemarin ah. Karena sama aja. Prosesnya sama, hanya saja kalau pakai Webex yang free biasa yang tidak ada tulisan Copit, terkadang responnya lama. Kalau memang sudah selesai musim wabah ini biasanya cepat sih responnya satu hari langsung direspon oleh mereka. Tapi selama Copit ini kalau menggunakan Webex free Copit lebih cepat balasannya. Saat ini kita buka room, saat ini kita daftar, saat ini juga bisa kita gunakan room itu, gitu. Itu kok Copit. Langsung aja buat akun. Nah, nih jaringan. Belum share screen ya? Sebentar, jaringannya pun lambat kali. Bentar ya Bapak Ibu, kita biar belajar bagaimana membuat room. Bapak Ibu sudah bisa menimbang-nimbang LMS mana yang ingin jadi tambahan yang Bapak Ibu pilih sebagai tempat pengumpulan tugas. Jadi nanti ada misalnya classroom yang Bapak Ibu pilih, maka nanti kami akan memberi tugas apa saja yang harus dilengkapi di dalam penugasan sehingga Bapak Ibu dinyatakan lulus. Jadi Pak Nanda? Oke. Ya, waalaikumsalam Ibu Mimi. Halo. Halo. Kiban. Halo Pak Nanda. Halo. Oke, oke. Di Google Free biasa aja. COVID sama aja Kak. Yang saya lihat sama aja. Bisa Ibu buka webex.com. Udah nampak layar saya? Udah? Nah, di sini ada opsional untuk sign up new is free. Tinggal kita klik saja di situ. Kemarin kok bukan seperti ini. Email saya kemarin seperti ini. Halo Kakak? Halo? Halo. Kok seperti ini? Kemarin email saya bukan seperti ini sih.
Diubah aja nggak apa-apa. Ya tadi ditutup. Oh, kayak belum. Oh. Penugasan memang hanya satu LMS Bapak Ibu ya. Jadi jangan dipilih semuanya, cukup satu saja. Kalau Bapak Ibu ingin mempelajari semua LMS silakan, kita tidak melarang. Hanya saja untuk penugasan cukup satu saja. Jadi ini juga jadi laporan kami laporan kita ke provinsi ya Pak. Nah ini ya, bahwa yang lulusnya itu ada berapa orang. Silakan lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini untuk membuat akun free yang dari Webex. Silakan buka situs webex.com. Kita buka di Sign Up New Face Free. Oke, langsung aja masukkan email Bapak Ibu yang sudah ada. Kalau kita sign up. Ini kita pilih Indonesia. Oke, saya sudah Indonesia. First name isi seperti bisa. Webex tengah ada pakai di Banjar Kak. Nggak apa-apa. Ini kan Webex sedang dipakai nih. Nah, ya nggak apa-apa. Tunggu dulu. Nah, ini artinya Bapak Ibu akun sudah jadi dan nanti dicek di email Bapak Ibu. Nah, gitu. Nah, selanjutnya ini buka di tempat yang sama ya, di Chrome ya. Seharusnya di Mozilla. Nah, Mozilla. Okay. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti Bapak Ibu konfirmasi dulu dari emailnya. Setelah konfirmasi dari email, baru layar Ibu berada di room Webex. Nanti di schedule. Kalau tidak salah saya kayaknya bisa deh. Coba aja Pak ini. Dicoba dulu. Tinggal join doang. Kalau akunnya sudah seperti tadi, sudah apa? Nanti ready di kalau tidak salah di grup sudah di-share dengan Pak John sudah, saya juga sudah. Nanti coba dipelajari lagi Bapak Ibu ya. Ini sekedar hanya untuk buat akunnya saja. Jadi konfirmasi akun di email Bapak Ibu. Email, maka akan masuk. Lebih dalamnya nanti kalau sudah pilih kelas kita lebih. Nah ini udah masuk email dari Cisco Webex. Tinggal coba aja. Password. Coba aja masuk. Terlalu banyak dibuka makanya lelah deh. Tutup aja yang Google Classroom tuh. Google Form. Oke, create password. Ada pertanyaan apakah? Ini masuknya sudah diminta password baru ya. Tinggal kita masukin password baru, maka itu yang jadi akun kita. Email kita ini bisa kita login ke Webex dengan password yang baru kita konfirmasi ini. Itu Bapak Ibu. Kak Vika. Oke. Bapak Ibu, apakah laptop 2010 bisa menggunakan Webex? Bisa Ibu, cuman agak lama. Yang paling penting space-nya, ruangnya tuh ada, karena kan harus add to Chrome. Jadi nanti ada yang aplikasi Cisco yang nempel di laptop, di sistem kita itu.
Jadi nanti kalau misalnya tidak ada, biasanya agak lambat. Susah sekali kita masuknya. Nanti macam kemarin banyak yang gagal karena tidak meng-add Webex to Chrome-nya. Tapi kalau misalnya sudah, biasanya cepat. Kak Vika, tambahan untuk buat email, buat password Webex itu jangan lupa dikasih ini. Maksudnya ada karakter nilai, angka dan huruf besar, huruf kecil, ya. Ada petunjuknya ya? Oke. Oke, continue. Oke, waktu kita sekitar 20 menit. Kita mulai pukul 10 ya? Pukul 15 ya? 25 menit Ya. lagi. Boleh langsung pertanyaan boleh. Dan kawan-kawan guru kalau mau. Khatmi bin Ilyas ya, Pika buka. Pak Kustalani, halo. Ya. Silakan dipandu Pak, Pika mau break bentar. Oke, sip. Siapa tadi Bu Pika? Pak Khatmi ya? Pak Khatmi, silakan, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau tanya ini, yang G Suite itu apa maksudnya? Kita ada daftar di email sekolah. Google Suite ya Pak ya? Apa sama Google Classroom itu? Bisa di ini? Google Suite itulah yang pasangannya Google Classroom yang bisa kita gunakan tatap muka. Oh, yang pakai ada SCHID itu .id, jadi atau edu.id itu bisa kita manfaatkan untuk daftar untuk jadi penyedia sebagai Google Meet. Tapi kalau kita nggak punya akun itu, Google Meet itu yang walaupun kita sudah download, palingan kita bisa untuk menjadi join aja, jadi peserta, nggak bisa share screen, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau misalnya ada Bapak punya itu, akun sekolah Bapak punya itu atau Bapak coba-coba daftar? Iya, di akhir 2019 kemarin operator coba-coba gitu kan. Nah, jadi udah dicoba dibalas, habis itu dikonfirmasi. Coba-coba tuh Pak, berarti operatornya memang mau buat ini email sch.id karena kebetulan dari Kemdikbud memang sudah arahannya setiap sekolah harus menggunakan membuat email sch.id. Betul. Nah, jadi kalau misalnya Bapak ingin menggunakan sch.id, daftar jadi Google Suite sekolah itu Bapak ambil. Bapak daftarkan ke situ email Bapak. Jadi Bapak bisa menggunakan dari yang punya sekolah. Oh ya, jadi udah itunya yang G Suite udah oke, cuma memang kita belum kita daftarkan, belum kita jalankan memang kan. Karena kemarin ya tergantung juga emang guru-guru kan belum semua memahami ini. Jadi memang yang paling tidak persiapan untuk G Suite-nya udah oke. Setidaknya Bapak sudah dapat ilmu. Itu saja, Pak. Siap. Oke ya. Oke. Pak Iqbal. Pak Iqbal master tuh. Senior saya nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Master. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebenarnya ini mau kasih, kan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Nandar sebelumnya. Kita mau share aja sebenarnya yang udah pernah kita punya. Kebetulan di tempat saya akun G Suite for Education-nya sudah di-approve juga sekitar udah hampir setahun juga mungkin ya, dari bulan puasa yang lalu. Cuman karena maksudnya penggunaannya masih sangat sedikit ya. Jadi mungkin perlu dieksplor lebih banyak juga mungkin cara-caranya yang pentingnya. Pak Iqbal, kalau mau udah ada GSE boleh gabung di Telegram, itu ada grup GSE memang nanti dipandu oleh Pak Fatur, ada Cak Budisan juga. Itu pemanfaatan GSE secara menyeluruh semaksimal mungkin. Ada linknya Bu Mika? Dibagi, itu maksudnya. Iya. Dibagi linknya. Saya mau gabung juga nih Bu Mika. Ya oke. Karena memang untuk pendaftarannya itu sangat mudah juga. Maksudnya kalau yang pernah kita coba kemarin. Mudah memang Pak, lama direspon.
daftar gampang. Dika udah daftar Pak, responnya belum sampai sekarang. Oh, mungkin yang di apa? Kita harus hubungi ke ini ya, ke Pusat kontak. aman, Kemdikbud. Iya. Ini Beda mungkin sama beda Kak Kemdikbud, Mosa sama kita. Oh iya, mau salahin. itu kita karena perlu akun yang versi, caranya harus hubungi ke nomor kontak yang mereka punya itu. Iya, ada. Jadi lebih cepat direspon makanya. Iya. Kemudian tadi saya ada maksudnya masukan, mungkin saya pernah coba di Google Classroom itu kalau bahasa Arab itu bisa, kita tinggal ketik aja langsung bisa. Oh, keyboardnya berarti Pak ya, keyboardnya yang diatur ya. Keyboardnya aja, cuman keyboardnya aja kita Berarti keyboard. Oke. langsung Oke, bisa kita. makasih. Kemudian Bapak satu Ibu lagi semuanya didengar ya. tadi kan ada saya tanya sama Bu Fika, terus katanya nggak terkoneksi antara Google Form sama Classroom ya, gitu maksud Bu Fika? Bukan, Microsoft tadi. Microsoft. Oh iya, Tadi maksud kan saya itu Microsoft, ada yang bertanya tadi Microsoft Form apa terkoneksi dengan Google Classroom. Kalau setahu itu kan Microsoft kan Microsoft. Sesama istilah linknya itu udah ada sendiri. Mereka mempunyai lisensi sendiri. betul. Cuman yang tadi pertanyaannya apakah terintegrasi Google Form-nya itu langsung dengan Google Classroom, pertanyaannya kan? Pasti. Nah, itu pasti berarti Pak ya. Pastilah. Kita sama Google. Terus satu lagi tadi untuk siswanya kan tadi nama siswa harus sesuai dengan nama di absen. Jadi kalau yang udah kita coba, karena kita udah punya akun itu, kita yang buat kan nama siswanya. Jadi siswa tinggal login dengan akun dari nama yang udah kita berikan. Boleh. Sama kayak boleh. Lebih terarah gitu memang. maksudnya dia punya akun resmi, misalnya nama sekolah kita SMA 1 apa misalnya SMA 1 Aceh misalnya kan. Jadi langsung semuanya sesuai dengan data dia di Ya Pak Iqbal. Masalahnya kan anak-anak nih, walaupun seperti itu kita arahin, tetap dia buat ya. Seperti anaknya, rindu-rindu namanya. Iya, jadi cinakal gitu. Ya, itulah karena mungkin penggunaan emailnya masih email yang lepas gitu kan. Ya. Kemudian Bisa sebenarnya. Sarannya artinya kita sebagai guru kita fasilitasi siswanya untuk buat email sesuai dengan nama absennya gitu Pak Iqbal ya. Lebih terarah gitu kan. Tadi di Google G Suite-nya maksudnya. Kemudian tadi yang mau saya tanya sebenarnya gini kan, kelebihan Google Classroom dibandingkan dengan yang udah dipresentasi sebelumnya, tim, kemudian apa kemarin Kuiper School dan lain-lainnya. Ini yang lebih dari Google Classroom itu apa kira-kira dibandingkan dari semua yang lain? Nggak bisa. Udah aja karena saya pribadi yang ngerti ya. bukan nggak ngerti karena kan Pika sendiri mengoprek semuanya 55 mana yang nyaman ya udah. Kalau misalnya siswa kalau bisa kan Edmodo anak mudanya ini nggak boleh. Sama pakai Pak Iqbal. Jadi kalau misalnya mana yang enak, mana yang itu cuman memang tergantung ke kitanya pribadi. Apakah Pika menggunakan Google Classroom? Pika pakai Google Classroom. Sekarang pun jalan Google Classroom. Kalau misalnya pingin kumpul tugasnya lebih atau kuisnya pingin bentuknya lebih, Pika ke Edmodo larinya. Jadi anak-anak tuh ada 2 akun. Ya. Jadi kalau ditanya kelebihan kita enjoy aja. Maksudnya gini, mana yang ringan? Kalau Classroom itu kan agak lebih ringan. Jadi paling ringan sebenarnya di antara itu. Ya. Di ruangnya itu lebih ringan dia. Jadi kita bilang, yaudah ini aja. Cuman kalau misalnya, ini mau kumpul kayak ini. Ingat, kok Classroom itu kan nggak semuanya bisa masuk ke situ. Jadi ada terbatasnya. Jadi baru kita arahkan, iya kita main di Edmodo. Nah, itu aja. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak nih jawabannya. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Iqbal saran-sarannya. Oke, terima kasih kembali. Ya. Selanjutnya Pak Taufik aja hari ya. Pak Taufik tiap hari nanya kok.
Bagus, aktif. Takut nggak absen ah. Pak Taufik. Hadir. Nah, lanjutlah. Oke, silakan Pak. Jangan lupa absen, Pak. Nanya. Oke, silakan Pak Taufik. Pak Taufik, Jackson. Kenapa Taufik namanya hilang? Yuk hadir, dengar nggak? Bisa dengar Ya. Pak? Dengar. Jelas sekali Pak Taufik. Bisa dengar Pak Nanda Sutra? Jelas sekali. Jadi kan, saya memang untuk setiap hari monitor terus ini. Nampak tuh tiap hari bertanya. Takut nggak ke absen kan? Takut nggak kena absen kan? Makanya nanya terus kan? Iya. Karena terus terang kan, apa namanya, prosedur kan harus kami ikuti selaku peserta. Oke, lanjut. Persoalan-persoalan lain barangkali saya kotak-katik sendiri lah. Aku cukeh juga baju-baju. Mantap. Memang kita harus nakal sedikit biar bisa ini. Karena teringat apa yang Abang Handa sampaikan. Kita harus memang sedikit harus kreatif namanya ya. Ya. Sedikit nakal gitu ya. Tapi kadang-kadang dia ada ke nampak lek aku install balik di dalam. Aku install balik di kumuna di dalam baju-baju. Ya. Rekan-rekan panitia ini saya ikuti terus ini. Jadi hal-hal yang tidak bisa kemudian saya tanya kembali kepada Mas Google. Betul ya, menantap ah. Ya, Google memang kamu pi memang lah paham tu kan? Ya betul. Lagi nyahi Pak Nanda Saputra barangkali kan. Jino tengah lama kiban kebuka tengah nak sesuatu dah lain hal lah. Barangkali Handa bisa lon ikuti penuh pun yang Abang Handa sampaikan Dina. Tapi lon yakin, optimis untuk terus belajar. Nanti jika ada terkendala sesuatu dan lain hal, jika tidak direspon di sini akan saya japri ya Bang Handa. Siap. Oke. Pertanyaannya? Tuh sementara yang pasti lon monitor terus nih. Apa yang telah Abang Handa berikan ke kami, mudah-mudahan kami ini bisalah paling enggak jika tidak mampu bersaing paling seimbang lah. Lebih sedikit. Iya. Bagian Pak Nanda. Siap. Terima kasih Pak Taufik. Yuk. Pak Kus sedikit lagi. Silakan. Oke. Silakan. Mungkin rekan-rekan penasaran untuk penegasan di Google Classroom. Saya ingin tegaskan bahwa di Google Classroom nanti penugasannya itu kita minimal 3 Bapak Ibu ya. Minimal 3. Dari beberapa opsional yang memang sudah ditentukan, itu minimal ada bentuk penugasannya 3. Itu saja Pak Kustalani, dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Putra. Ini kita masih ada waktu 10 menit lagi ya. Kalau ada yang bertanya silakan. Ini ada nih di chat. Yang kedua apa? Yang kedua, yang PJOK tadi saya ingin karena kita satu marga. Siapa tadi yang bertanya tadi ya? Di awal tadi ya? Iya, di awal-awal tadi. Pak apa ya namanya? Pak siapa lupa tadi? Siapa Kapika tadi yang ikan izin? Ah, itu dia. Bentar lagi aja. Ya. Udah lupa juga. Baik, ini ada juga yang tanya Pak Kustalani. Hari ini kan kita hari terakhir ya untuk Vicon, untuk tentang pemaparan materi kita. Terus kira-kira tugasnya apa? Terus apa yang harus dilakukan oleh kami sebagai peserta? Silakan mohon dijelaskan atau Pak
Putra Juang mungkin bisa bantu Pak Putra jelaskan. Juang aja, karena di awal kemarin sudah dijelaskan. Pak Putra silakan, nanti biar saya tambah aja kalau ada yang kurang. Oke. Kita nanti di penugasan dari sekian materi yang sudah dipaparkan oleh pemateri, oleh Pak Mentor dan Bu Mentor sekalian. Jadi penugasannya itu adalah screenshot dari hasil bentuk kelas Bapak Ibu yang sudah kerjakan. Jadi nanti di screenshot itu ada, sebentar saya tampilin ini. Share-nya. Aja. Udah nampak share-nya? Oke, kita buka di Google Classroom. Kalau Google Classroom ini kelasnya. Google Classroom, tinggal Google Classroom. Aduh lah. Nah, ini tinggal Bapak Ibu klik di udah 28 siswa. Tinggal di halaman depan seperti ini. Halaman depannya ini yang di screenshot bahwa ini nama kelas Bapak Ibu. Ini temanya dan sebagainya, ini kode kelasnya. Ini yang dibagikan, yang di screenshotkan. Ini untuk halaman pertama kita screenshotkan. Dan di bagian tugasnya juga kita screenshotkan. Ya, ada beberapa materi. Kalau di Google Classroom ada minimal ada 3 model penugasan yang akan jadi tugas. Ini juga di screenshot. Juga anggota kelasnya. Anggota kelasnya di screenshot. Ya, di screenshot di sini. Anggota kelasnya dan penilaian siswa. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan buat akun Google Classroom, bagikan kode kelasnya ke teman-teman sekelas di sini, enggak mencis dengan siswa itu sendiri, dengan rekan-rekan sesama peserta boleh bergabung di sini seperti di sini. Nanti Bapak Ibu yang jadi siswa di kelas kawan-kawannya silahkan kerjakan soal atau tugas yang Pak Nanda, screen-nya nggak nampak, layarnya nggak nampak. Layarnya nggak nampak? Ya, share-nya nggak kelihatan. Bentar. Ini nampak? Oke, sudah. Oke, berarti saya mulai dari awal ya. Maksudnya yang pertama kita screen adalah layar depan seperti ini. Screenshot layar seperti ini. Nanti ditempelkan ke, kita sepakat apa Kak Vika? Sepakat untuk dalam bentuk PPT atau dalam bentuk Microsoft Word? Word Microsoft juga. Enggak, maksudnya dalam Word apa PPT? Kita PPT aja seperti Kemarin kan sudah di awal ini ada overview di awal pertemuan kan sudah dijelaskan itu pakai PPT penugasannya. Nah, berarti nanti sama seperti kelas-kelas yang lain, Bapak Ibu tinggal screenshot halaman depan kelasnya. Sama seperti rumah belajar, berarti ada rumah belajar, read screenshot hasil kelas yang Bapak Ibu kerjakan, yang sudah berhasil Bapak Ibu buat di screenshot. Ini sama juga Edmundo juga seperti itu dan sebagainya sama seperti ini, semua hampir sama. Jadi di penugasan juga di screenshot, di anggota kelasnya atau siswa kita yang ada di dalam kelas kita juga di screenshot. Nilai siswa setelah kawan-kawannya mengerjakan tugas yang kita kasih di sini, ya nilainya kita kasih nilai di sini juga di screenshot. Itu 4 halaman screenshot yang memang wajib ditampilkan. Untuk Satu lagi ini kalau materinya. Iya, materi di penugasan. Kalau di Google Classroom itu di penugasan. Oke. Ada di kelas-kelas. Jadi ada, kalau di Google Classroom ada 4 fitur ini. Keempat-empat dalam halaman fitur ini yang di screenshot, Bapak Ibu. Ini untuk khusus Google Classroom, dan untuk yang lain juga seperti itu. Kalau misalnya ada 3 atau 5 fitur yang ada di atas ini, berarti kelima-5 fitur itu yang akan di screenshot menjadi
tugas yang akan dikumpulkan. Selain itu ada halaman nama identitas, selanjutnya dengan testimoni kah? Ini nanti dulu karena kita rapat lagi mungkin ada perubahan. Hanya saja yang apa yang harus mereka siapkan saja di LMS ini. Nah, ini materi yang memang harus gitu ya. Oke, untuk yang lain-lainnya akan diumumkan kemudian kah? Ya, nanti di ini lagi. Oke, Pak Kus kalau mau ditambahkan silakan. Pak Putra tadi ada yang bertanya, apakah semua? Jadi saya tambahkan aja mungkin Pak Putra tadi ada terlewatkan. Jadi boleh memilih salah satu. Jadi bukan boleh ya. Silahkan memilih salah satu untuk penugasan. Salah satu LMS, boleh Google Classroom, boleh Rumah Belajar, boleh Edmodo, jadi boleh Meet. Jadi silahkan dipilih ataupun Clipper. Jadi silakan dipilih salah satu LMS untuk menjadi tugas yang akan dikumpulkan. Jadi tugas yang dikumpulkan itu dalam bentuk screenshot, ditempelkan di Microsoft PowerPoint, mulai dari akunnya, kemudian ada modulnya, kemudian ada soalnya atau penugasan, kemudian ada siswanya atau anggota. Jadi semua itu di screenshot, kemudian ditempelkan di Microsoft PowerPoint, baru nanti dikirim ke kantong tugas. Sedangkan yang lain-lainnya nanti akan diinfokan lewat grup, ya, grup boleh grup besar ataupun nanti kita buat grup kecil untuk pemantapan dari materi ini. Saya kira begitu Pak Putra. Nanti malam Bapak Ibu silakan beristiqorah. Mungkin mau pilih di antara yang 5 itu terserah mana yang lebih meringankan bagi yang tidak bisa membebankan Ibu. Besoknya sudah dibagikan link untuk tinggal klik bergabung ke kelas-kelas kecil untuk pendalaman lebih dalam. Yap, sebaiknya Bapak Ibu bukan kita tidak izinkan Bapak Ibu untuk belajar ke semua LMS. Sebaiknya yang masuk ke LMS grup-grup kecil itu cukup orang-orang yang memang untuk kita laporkan ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tuh memilih 2 LMS. Karena data 2 LMS ini nanti kita laporkan ke provinsi. Misalnya LMS ini jumlahnya sekian, yang ngumpulnya hanya sekian, begitu. Jadi semua satu saja. Ya, satu saja. Kalau ingin belajar lebih jauh, nanti selesaikan dulu pelatihan ini, baru nanti kita di grup itu terserah mau kita diskusi sepanjang lebar apapun nggak masalah. Mau tentang apa saja silakan. Tapi selama kita sejauh masih dalam pelatihan ini, mohon untuk masih mengikuti arahan dari panitia. Fokus salah satunya saja sampai siap produk. Oke, Pak Kus. Ya, Pak Putra. Kembalikan. Oke, sudah menunjukkan jam 12 lewat. Saya tutup dulu, Pak Kus. Ya, silakan. Alhamdulillah kawan-kawan guru hebat yang tergabung di Megiwang Base 2 IGAC. Saya sudah menyelesaikan hajat untuk menyampaikan materi semampu saya kepada rekan-rekan guru semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, ada kelebihan silahkan diambil, kekurangan silahkan kita eksplor lagi sama-sama. Demikian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanda Saputra yang sudah menyampaikan materinya dari awal sampai akhir tadi, sudah sangat jelas. Walaupun nanti masih ada yang kurang jelas, Bapak Ibu boleh diskusi, bertanya di grup-grup kecil, tergantung LMS yang Bapak Ibu pilih. Kalau misalnya memilih Google Classroom, berarti nanti berjumpa lagi dengan Pak Nanda Saputra, atau memilih LMS lainnya, nanti akan berjumpa dengan mentor-mentornya. Ya intinya, silahkan memilih satu saja, jangan jadi beban. Tapi setelah nanti penugasan, boleh dieksplor ya, silahkan, tidak masalah. Karena penugasan ini juga ada limit waktunya untuk pengumpulan. Nanti ditentukan, diinfokan kembali oleh panitia. Saya rasa tidak ada kendala, jaringan juga lumayan bagus hari ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan materi dengan maksimal. Sampai tadi ada GSI ya, Google Studio Education, yang lumayan bagus.
saya juga di sekolah kami juga sudah aktif BSI ini. Keuntungannya untuk drive-nya itu unlimited. Kita sudah lihat itu unlimited. Kemudian ada Google Meet dan seterusnya. Jadi kemarin saya sedikit share saja Pak Nanda sambil ini. Kemarin saya tidak menghubungi, bukan. Jadi bukan menghubungi Kemdikbud, tapi kita coba mendaftar, kemudian kita setting di DNS-nya, kemudian langsung dibalas oleh pihak Google itu sendiri. Alhamdulillah tidak sampai 10 hari sudah aktif. Kira-kira begitu, dan sekarang sudah kita gunakan, kita sudah punya email dengan ekstensi dengan nama sekolah sendiri. Jadi sangat bagus, jadi bisa digunakan sepuasnya, ya, sepuasnya dan luar biasa. Saya kira itu hanya sharing-sharing saja. Untuk hari ini kita sampai di sini dulu. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Vika sebagai host. Oke, terima kasih Pak Kutalani dan Pak Nanda Saputra. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya untuk pada hari ini, hari terakhir kita dalam Pikon Megiwang IGI angkatan kedua. Saya selaku panitia bersama rekan-rekan yang lain mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Absennya sudah di-share belum ya? Maaf, absennya sudah di-share. Absen sudah di-share, cuman beberapa mungkin tidak tampak. Nah, itu nggak masalah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu di sini semuanya terekam, jadi nanti bisa kita jadi bahan pertanggungjawaban kita juga. Oke, sip. Nanti dikonfirmasi saja Bu Yusniar. Siap. Oke, Pak Kus, kan cara pakai headset kan itu senior.